Baik, saya akan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mona Lisa Nenentia, saya akan mempresentasikan bab tentang biaya tenaga kerja. Selanjutnya yaitu pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Biasanya biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Selanjutnya yaitu penggolongan kegiatan dan biaya tenaga kerja. Dalam perusahaan manufaktur, penggolongan kegiatan tenaga kerja dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu yang pertama, adanya penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Yang kedua, yaitu penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Yang ketiga, yaitu penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Dan yang keempat, yaitu penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Berikut ini diberikan beberapa contoh biaya tenaga kerja yang termasuk dalam tiap golongan tersebut. Biaya tenaga kerja pemasaran, biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Untuk biaya tenaga kerja produksi itu dibagi yaitu gaji karyawan pabrik, upah mandor pabrik, biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, dan gaji manajer pabrik. Dan untuk biaya tenaga kerja pemasaran sendiri yaitu upah karyawan pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, biaya komisi pramuniaga, gaji manajer pemasaran. Dan untuk biaya tenaga kerja administrasi dan umum, antara lain yaitu gaji karyawan bagian akuntansi, gaji karyawan bagian personalia, gaji karyawan bagian sekretariat, biaya kesejahteraan karyawan bagian akuntansi, biaya kesejahteraan karyawan bagian personalia, dan terakhir biaya kesejahteraan karyawan bagian sekretariat. Selanjutnya yaitu penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Biaya tenaga kerja dalam departemen produksi tersebut digolongkan sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan tersebut. Maka dengan penggolongan seperti ini lebih memudahkan pengendalian biaya tenaga kerja yang terjadi dalam setiap departemen. Misalnya pada departemen perusahaan kertas terdiri dari 3 departemen, yaitu bagian pulp, bagian kertas, dan penyempurnaan. Selanjutnya, maka dalam suatu pekerjaan, tenaga kerja dapat digolongkan sifat pekerjaannya, seperti operator, mandor, dan penyedia. Penggolongan ini juga akan mempermudah biaya tenaga kerja, dan hal semacam ini digunakan sebagai dasar penetapan diferensiasi upah standar kerja. Selanjutnya yaitu penggolongan menurut hubungan dengan produk. Dalam hubungannya dengan produk, tenaga kerja dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Dan untuk upah tenaga kerja langsung diperlakukan sebagai biaya tenaga kerja langsung dan diperhitungkan langsung sebagai unsur biaya produksi. Dan untuk upah tenaga kerja tak langsung ini disebut biaya tenaga kerja tak langsung dan merupakan unsur biaya overhead pabrik. Upah tenaga kerja tak langsung dibebankan pada produk dan tidak secara langsung, tetapi melalui tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka. Selanjutnya yaitu ada gaji dan upah reguler, premi lembur, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja atau disebut dengan labor related cost.
Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja atau labor-related cost yaitu pertama itu setup time. Nah, maksudnya itu seringkali terjadi sebuah pabrik memerlukan waktu dan sejumlah biaya untuk memulai produksi. Dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi disebut yaitu biaya pemula produksi atau setup cost. Biaya pemula produksi diperlukan pada waktu pabrik atau proses mulai dijalankan atau dibuka kembali atau pada waktu produk baru diperkenalkan. Biaya pemula produksi meliputi pengeluaran untuk pembuatan rancang bangun, penyusunan mesin dan peralatan, latihan bagi karyawan, dan kerugian-kerugian yang timbul akibat belum adanya pengalaman. Yang termasuk dari biaya pemula yaitu dapat dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung, dimasukkan sebagai unsur biaya overhead pabrik, dan yang terakhir dibebankan kepada pesanan yang bersangkutan. Baik, sekian presentasi dari saya. Ditulis dalam kolom chat Zoom. Terima kasih. Cepat sekali ya presentasinya. Oke, ini tentang akuntansi biaya khususnya untuk biaya tenaga kerja. Oke, saya mau ditanyakan dari sini. Mau kita diskusikan dulu. Sumbernya dari bukunya Pak Mulyadi ya. Oke, apa pertanyaannya? Ini biasanya biaya tenaga kerja itu kemudian sama jam kerja gitu ya. Kemudian nanti ada insentif, bonus, produktivitas. Itu ada contohnya belum ya? Bagaimana, Bu? Kalau kita bicara mengenai biaya tenaga kerja, biasanya kaitannya sama jam kerja, sama bonus, sama insentif. Tadi sudah dijelaskan belum ya? Belum ya? Di sini belum ada contohnya, saya lihat masih PowerPoint. Oke, ini ada chat masuk satu. Oh, ternyata izin ke kamar mandi. saya pikir izin tanya. Oke, silahkan di stop share dulu. Mungkin masih banyak yang bingung mengenai biaya tenaga kerja. Saya masuk ke materi sebentar. Gantian saya yang share screen. Terima kasih ya, Mbak Mona Lisa. Nah, mungkin teman-teman masih banyak yang bingung. Taunya kalau tenaga kerja, ya taunya pegawai gitu ya, pegawai kontrak, pegawai tetap, PNS gitu ya. Nah, ini sekarang saya akan masuk materi sebentar, nggak usah lama-lama, setengah jam aja udah lebih dari cukup. Oke, ini tentang biaya tenaga kerja. Jadi kenapa kita juga harus belajar mengenai biaya tenaga kerja? Itu biar kita juga tahu cara mengklasifikasikan biaya tenaga kerja itu seperti apa. Tenaga kerja langsung atau tenaga kerja tidak langsung. Kemudian sistem pembayarannya seperti apa. Seandainya ada insentifnya itu seperti apa. Honornya, ada cutinya, masa depannya terhadap pensiun itu seperti apa. Nah, nanti kita akan bahas sedikit. Nah, ini istilahnya. Ini ada pengertian dan klasifikasi biaya tenaga kerja. Teman-teman sudah paham betul bahwa tenaga kerja itu ada dua.
direct labor atau sering dikenal dengan istilah biaya tenaga kerja langsung dan indirect labor. Biaya tenaga kerja langsung. Apa itu biaya tenaga kerja langsung sama apa itu biaya tenaga kerja tidak langsung? Nah, kalau biaya tenaga kerja langsung ini adalah biaya tenaga kerja yang dapat diidentifikasikan dengan suatu proses. Jadi ketika ada proses produksi, kemudian ada tenaga kerja di situ, gitu ya. Ada tenaga kerja yang terlibat secara langsung mulai dari awal sampai akhir, gitu ya. Nah, itu disebut sebagai direct labor. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor, itu biasanya adalah biaya yang tidak secara kasat mata, gitu ya, secara tidak langsung berhubungan dengan proses produksi. Tetapi biasanya tetap bisa diidentifikasi, gitu ya, tetap bisa diidentifikasi dia ikut dalam proses produksi meskipun secara tidak langsung. Ini ada informasi mengenai kenapa sih harus dipisah antara biaya tenaga kerja langsung dengan biaya tenaga kerja tidak langsung, gitu ya. Jadi informasi biaya yang dihasilkan ini dapat menunjukkan suatu biaya produk yang lebih tepat dan mempermudah pelaksanaan pengendalian biaya tenaga kerja. Nah, maksudnya seperti ini. Maksudnya ketika kita bisa membedakan, oh ini termasuk dalam biaya tenaga kerja langsung, karena dapat diidentifikasi secara langsung. Dari awal sampai dengan akhir dia melalui proses produksi, butuh tenaganya. Kemudian yang kedua, misalnya, oh ternyata dia nggak secara langsung kok masuk dalam proses produksi. Nah, berarti kita harus mengklasifikasikan. Si A berarti dia masuk kategori sebagai pegawai tenaga kerja langsung. Si B berarti dia tidak secara langsung terlibat, berarti dia masuk tenaga kerja tidak langsung. Nah, ukurannya apa? Ukurannya karena melalui proses produksi, ya biasanya di sini digunakan adalah mass production atau menggunakan proses costing, gitu ya. Ukurannya adalah satuan unit yang telah diselesaikan. Jadi ada proses produksi, butuhnya banyak, gitu ya, menggunakan proses costing, tenaga kerjanya berkewajiban untuk menyelesaikan berapa unit dalam satu kali proses produksi, misalnya seperti itu. Sedangkan untuk tenaga kerja tidak langsung, biasanya dia tidak terbebani dengan adanya jumlah unit yang dihasilkan. Biasanya seperti itu. Kemudian manfaat yang ketiga adalah mempermudah alokasi biaya BOP yang menggunakan basis tenaga kerja langsung atau jumlah jam tenaga kerja langsung. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa ketika kita bicara mengenai biaya tenaga kerja, tentu kita akan bicara mengenai jam kerjanya. Nah, jam kerja ini nanti juga akan menentukan alokasi BOP-nya. Nah, alokasi BOP-nya itu ada berapa? Nah, biasanya sehari rata-rata 8 jam. Kalau tidak memenuhi 8 jam satu harinya, gitu ya, biasanya ada beberapa hak yang tidak bisa terpenuhi atau dimiliki oleh tenaganya, tenaga kerjanya. Maka ketika kita menghitung waktu jam kerja, biasanya harus on time, gitu ya, agar hak dari tenaga kerja tersebut dapat terpenuhi. Jadi misalnya di sini dicontohkan pencatatan waktu kehadiran, gitu ya, ya sama, gitu ya, sama dengan saya, sama dengan teman-teman, gitu ya, misalnya kita jam 7, maka jam 7 sudah hadir. Selesai setengah 10, ya full setengah 10 baru selesai. Nah, ini manfaat adanya pencatatan waktu kehadiran, gitu tuh, yang pertama adalah untuk mempermudah pembuatan gaji dan upah. Jadi misalnya ada fingerprint, gitu ya, ada fingerprint, setiap pagi harus fingerprint, berangkat dan pulang harus fingerprint. Nah, berarti ketika kita mau membuat daftar gaji dan upah, gitu ya, misalnya ada insentif uang makan, ya, kita tinggal melihat datanya saja. Apakah dari awal bulan sampai dengan akhir bulan
dia memenuhi misalnya 20 hari kerja. Nah, di situ berarti harus ada 20 fingerprint pagi dan sore. Misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, penghimpun data untuk pendistribusian biaya tenaga kerja kepada berbagai macam tujuan seperti proses, departemen, dan biaya. Nah, kalau pusat biaya kemarin seperti yang kita ceritakan ya di bab sebelumnya, udah lama, itu mengenai pusat biaya dengan menggunakan metode proses costing. Gitu ya. Ada pertanggungjawaban biaya, biaya yang dipertanggungjawabkan, ada apa ya satunya? Ada dua ya, biaya sama proses produksinya. Nah, ini kita masuk ke teorinya. Nah, di sini ada sistemnya, sistem tenaga kerjanya. Yang pertama adalah pembuatan daftar gaji dan upahnya. Nah, pembuatan daftar gaji dan upah. Nah, di sini ada prosedur pembuatan gaji dan upah. Nah, ini teman-teman bisa lihat masing-masing institusi itu mempunyai cara yang berbeda. Jadi mungkin untuk instansi pemerintah cara membuat draft gaji dengan perusahaan swasta itu tentu jauh berbeda. Kalau di pemerintah misalnya dia ada acuan khusus gitu ya, acuan khusus untuk pegawai negeri, acuan khusus untuk pegawai kontrak gitu ya, atau untuk pegawai tetap non PNS misalnya. Berbeda untuk karyawan BUMN, itu beda lagi. Berbeda lagi dengan karyawan swasta yang murni pure swasta tapi berskala nasional, itu beda lagi. Atau untuk pegawai UMKM, untuk pegawai usaha kecil, nah itu beda lagi. Nah, manfaatnya apa? Nah, di sini diceritakan yang pertama prosedurnya adalah menerima jumlah jam, data jumlah jam tenaga kerja, kemudian dengan informasi pegawainya siapa saja. Kemudian kita tahu tarifnya berapa per. Kemudian ada enggak potongannya? Misalnya ada hutang koperasi, kita berkewajiban untuk membayar, itu juga kita harus tahu. Kemudian biasanya ada grand total gitu ya, kalau bahasanya teman-teman di Poltek itu grand total gitu. Kemudian kita lihat grand totalnya berapa, netnya berapa. Itu adalah gaji bersih, misalnya seperti itu. Dan nanti kita menyusun daftar gajinya, daftar gajinya, NPP-nya, misalnya, atau nomor ID perusahaan. Kemudian dari netonya. Nah, ini baru nanti kita mengirimkan daftar gaji tersebut. Sudah. Nah, kemudian di sini harus ada yang menjamin bahwa produk tersebut memang sudah dibebankan. Nah, di sini ada tulisannya harus menjamin bahwa produk, departemen, proses atau tujuan yang lainnya telah dibebankan dengan layak atas biaya dari tenaga kerja yang digunakan. Nah, jadi ini maksudnya ketika kita menggunakan tenaga kerja, gitu ya, tenaga kerja itu memang harus bisa digunakan untuk menyelesaikan produk tersebut. Nah, jadi produknya harus selesai dengan bantuan tenaga kerja yang dimaksud. Intinya seperti itu. Nah, ini baru nanti kita mengirimkan daftar gaji dan upah. Nah, di sini ada tulisannya harus ada yang menjamin bahwa produk tersebut memang sudah dibebankan dengan layak atas biaya dari tenaga kerja yang digunakan. Nah, jadi ini maksudnya ketika kita menggunakan tenaga kerja, gitu ya, tenaga kerja itu memang harus bisa digunakan untuk menyelesaikan produk tersebut. Nah, jadi produknya harus selesai dengan bantuan tenaga kerja yang dimaksud. Intinya seperti itu.
Selain gaji, ada yang dikenal dengan istilah upah insentif gitu ya. Jadi kalau kita bekerja ada upah, insentif, ada bonus gitu ya. Nah ini yang pertama ketika kita menerima sistem upah gitu ya. Yang pertama harus berdasarkan standar yang telah ditetapkan secara ilmiah. Nah maksudnya itu sudah ada pagu anggarannya. Nah, standarnya berapa sih? Pagunya berapa sih? Nah itu. Kemudian yang kedua pegawainya harus tahu bagaimana sistem pemberian insentifnya. Kemudian pekerjaan apa saja yang berbasis intensif? Biasanya tidak semua pekerjaan itu berbasis insentif itu tadi. Jadi ada yang gaji pokok, ketika dia lembur nanti dia ada upah lembur. Misalnya nanti di akhir tahun karena lemburnya bisa mencapai berapa jam dia dapat bonus. Nah, itu yang berbeda. Nah, di sini juga ada nih dalam menetapkan bonus. Jadi nggak sembarangan. Misalnya saya mau ngasih bonus atas kinerja kamu. Nah, misalnya kamu sudah penjualannya sudah di atas setting goal-nya, misalnya seperti itu. Nah, ketika dia ngomong standar kualitas produknya. Jadi jangan sampai ketika kita menjual ternyata barangnya banyak yang dikembalikan, banyak yang diretur. Itu jangan sampai. Karena kalau bonus memang ada pencapaian tertentu yang harus diapresiasi dengan bonus. Kemudian ada standar yang telah ditetapkan. Seharusnya tidak berubah. Nah, kecuali ada perubahan metode. Nah, jadi di sini kita tidak diperkenankan untuk mengubahnya. Kalau memang sudah berbasis jam, ya jam. Berbasis produk, unit, ya produk, unit. Soalnya seperti itu. Suatu imbalan jasa yang tinggi harus dibayarkan untuk hasil pekerjaan yang melebihi standar. Jadi misalnya ada yang request, ada yang lux-lux, yang mewah-mewah. Nah itu biasanya imbalan jasanya juga tinggi. Kalau kita bicara tenaga kerja, kita bicara upah, kita bicara bonus, kita bicara insentif, gitu ya. Kita akan bicara tarif. Nah, tarif ini adalah basis yang digunakan untuk persentase. Nah, apa itu sistem? Kita menggunakan tarif per unit produk dengan tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan tarif itu dia lebih baik dari produk standarnya. Jadi upahnya juga lebih tinggi. Mungkin di situ ada tingkat keunikannya, gitu ya. Ada request-nya. Nah, itu biasanya tarifnya lebih tinggi karena melalui proses customisasi. Kemudian para pekerja tetap dibayar dengan tarif upah dasar. Sekalipun mereka tidak menghasilkan unit produk sama sekali. Nah ini kalau menggunakan tarif, misalnya nggak ada pesanan, ya tetap nerima. Ada pesanan ya nerima, nggak ada pesanan juga tetap nerima. Ini yang disebut dengan sistem tarif per unit produk. Sebentar ya, saya mau ke sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Ini sudah ada contoh soalnya.
Ini tadi sudah ya. Ini juga sudah. Intinya kita harus tepat ya. Intinya kita harus tepat ketika memberikan tarif, memberikan bonus, memberikan upah. Nah, itu kita pemberiannya harus tepat berdasarkan dengan beban pekerjaan mereka, berdasarkan dengan jumlah produk yang dihasilkan. Nah, ini sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini PT ABC memiliki standar jumlah unit upah dasar per jamnya yang ditetapkan oleh manajemen untuk satu orang pekerja. Rumusnya atau formulanya itu sebagai berikut. Untuk dibagi dengan standar jumlah unit produk yang dihasilkan. Nah, jadi di sini upah standarnya, upahnya itu dibagi dengan standar jumlah produk yang dihasilkan. Jadi ada standarisasi jumlah unit yang dihasilkan itu ada berapa. Satu orang bisa menghasilkan berapa unit gitu ya. Misalnya dia menerima upah 1.200. Kemudian hasilkan itu 15 gitu ya. Jadi dia bisa menghasilkan 15 unit. Jadi per unitnya dia diupahi berapa? Per unitnya dia diupahi 80 rupiah per unitnya. Nah, dari mana? Dari 1.200 dibagi 15 unit. Jika seorang pekerja menghasilkan kurang dari 15 unit per jamnya, maka pekerja ini tidak mencapai standar unit per jam dengan menerima upah 1.200 per jam. Sebaliknya, jika seseorang pekerja menghasilkan 21 unit per jamnya, berada di atas standar, maka dia akan menerima tarif upah per jamnya sebesar 1.615. Kalau kurang dari 15, dia tetap menerima 1.200. Kalau lebih dari 15, kita kalikan 80 rupiah per unitnya tadi. Nah, kemudian ini ada tabelnya. Tabel 8.1 menunjukkan jumlah unit produk yang dihasilkan per jam dalam satu hari. Kemudian dari tabel ini terlihat bahwa tarif upah per jamnya harus meningkat, terus meningkat setelah produksi standar dicapai. Sebaliknya, biaya tenaga kerja menurun sampai produksi standar tercapai. Nah, kita bisa lihat ya di tabel 8.1, ini sistem tarif per unit produk. Nah, jumlah unit per jam, artinya setiap jamnya dia bisa menghasilkan 8 unit. Setiap jamnya dia berhasil menyelesaikan 12 unit. Setiap menyelesaikan 26 unit. Mungkin ini dikerjakan oleh individu yang berbeda. Kemudian untuk tarif dasar per unitnya, karena dia di bawah 15, gitu ya, kan standarnya tadi 15, maka tarif dasarnya tidak tercapai. Karena minimal dia harus mengerjakan 15 unit, baru bisa memperoleh 80 ya per unitnya. Berarti untuk yang 8, 12, dan 15 itu tarifnya sama. 1.200. Sedangkan untuk yang 15, 21, 24, dan 26
itu nanti bisa mendapatkan lebih dari 1.200. Karena kita kalikan 80 rupiah. Yang paling tinggi adalah tarif upah per jamnya adalah 2.080. Jadi satu orang menyelesaikan 26 unit memperoleh 2.080. Nah, untuk biaya tenaga kerja per unitnya, gitu ya, kita bisa lihat biaya tenaga kerja per unitnya ketika tidak mencapai tarif dasar, maka dia biayanya lebih tinggi, paling tinggi malah untuk 8 unit. Jadi satu jamnya hanya bisa menyelesaikan 8 unit, tetapi tetap dibayar 1.200. Jadi sebenarnya kita bayar dia itu 150 per unitnya. Begitu juga dengan yang 12. Jadi kita bayar dia itu per unitnya 100. Nah, kalau yang lainnya karena memenuhi tarif dasar, maka per unitnya ya tetap 80. Itu maksud tabelnya ini. Kemudian ini ada sistem bonus gitu ya, sistem bonus digunakan bonus 100% gitu ya. Nah, biasanya itu ketika diberikan bonus maka itu kita harus ada target gitu ya, ada target, ada standar gitu ya. Jadi di sini standarnya dinyatakan dalam waktu dan kuantitas atau outputnya. Jadi misalnya saya pengen dapat bonus 50.000 gitu, berarti penjualan saya harus sampai 300.000 biar saya bisa dapat bonus 50.000 misalnya per 300.000 yang saya jual, rupiah yang saya jual, saya dapat bonus 50.000, berlaku kelipatan seperti itu. Nah, di sini tarif upah standar per unitnya itu adalah jumlah waktu standar yang diperkenankan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau unit. Nah, jadi itu tadi target, ya, kata lainnya adalah target, jumlah waktu standar yang diizinkan, yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan. Apabila seseorang bekerja menghasilkan sejumlah produk dalam waktu standar atau kurang, akan dibayar dengan waktu standar dikalikan dengan tarif dasar per jamnya. Nah, ini maksudnya ketika ada pegawai, kemudian dia menghasilkan produk dalam satuan unit sesuai dengan targetnya, atau bahkan mungkin kurang, gitu ya, itu nanti dia akan dibayar dengan waktu standarnya, dikalikan dengan tarif dasar per jamnya. Jadi hampir sama dengan yang tadi. Nah, ini contohnya. PT XYZ memiliki jumlah produksi standar sebesar 20 unit. Nah, jadi jumlah produksinya 20 unit per jam atau 800 unit untuk 40 jam kerja dalam 1 minggu. Nah, jadi 1 jamnya menghasilkan 20 unit atau 1 minggu itu misalnya 5 hari, 1 harinya 8 jam, itu bisa menghasilkan 800 unit. Nah, jika seorang pekerja dalam 1 minggu bekerja selama 40 jam, menghasilkan 600 unit, maka pertama kali kita harus menghitung rasio dari pegawai ini. Rasio apa? Rasio efisiensinya. Nah, rasio efisiensi ini diperoleh dengan cara membagi jumlah unit yang dihasilkan. Jumlah unit ini adalah volume, gitu ya, volume standarnya dibagi dengan jumlah unit standarnya. Jadi misalnya ini per minggunya 800 unit, ya. Efisiensinya berarti
dia hanya bisa mengerjakan 600. Berarti 600 per 800 kali 100%. Ini efisiensinya sama dengan 3 per 4. Sama dengan 0,75. Kemudian rasio efisiensi di bawah 1 menyebabkan pekerja tersebut hanya menerima sebesar tarif upah dasar per jamnya sebesar Rp1.000 tanpa menerima bonus. Karena dia nggak sesuai target ya. 1 minggu harusnya 800, dia hanya mencapai 600. Berarti kita lihat jumlah upah yang dibayarkan hanya tarif dasar. Tarif dasarnya tadi 1.000 per jam. 1.000 per jam, kemudian dia bisa menyelesaikan 40 jam. Hanya produknya tidak bisa mencapai target ya. Jadi kita bayar upah yang dibayarkan adalah 40.000. Oke. Itu contoh yang tadi. Berikutnya adalah pegawai yang lain dalam 1 minggu menghasilkan 1.000 unit. Tadi standarnya 800, dia bisa menyelesaikan 600. Yang sekarang standarnya 800, dia bisa mencapai 1.000 unit. Masih dalam kurun waktu 40 jam. Tarif upah dasarnya di sini 1.600 jam. Rasio efisiensinya berarti 1.000 unit per 1,25 atau 5 per upah per jam untuk karyawan yang memiliki rasio efisiensi di atas 1. Kalau tadi kan di bawah 1 ya, 0,75 adalah sebagai berikut. Tarif upah per jamnya, tarif upahnya 1.600, kita kalikan 1,25. 1,25 ini adalah rasio efisiensi. Nilainya 2.000. Jumlah upah yang diterima, nah ini gitu ya, tarif dasarnya 1.600 dikalikan rasio efisiensinya 1,25 dikalikan jumlah jam kerjanya. Kalau yang tadi hanya upahnya saja dikalikan dengan jumlah jam kerja, kalau ini ada rasio efisiensinya. Jadi nilainya 80.000. Beda jauh ya. Targetnya nih. Ini kalau di bawah 1 nggak perlu dimasukkan. Kalau di atas 1 baru dimasukkan. Nah, di sini ada contohnya. Berikut ini memperlihatkan tentang perhitungan sistem bonus 100%. Nah, sistem bonusnya misalnya teman-teman bisa lihat ya, di sini ada Ali, ada Hasan, ada Amir, ada Badu, ada Memet. Nah, ini jumlah jam kerjanya sama. Ada yang tidak satu. Jumlah beban jam kerja sesungguhnya gitu ya. 40 jam, 36 jam, khusus Amir. Kemudian Badu dan Memet juga 40 jam. Jumlah unit yang dihasilkan dalam 1 jam mereka menghasilkan 640, 680, 800, 1000, dan 1100. Standarnya berapa? Standarnya selama 1 minggu gitu ya, dia harus menghasilkan 800, 800, 720, 800, 800. Yang sesuai target yang mana? Yang sesuai target Hasan, kemudian Amir,
Badu, Memet, ini sesuai target. Nah, kita hitung efisiensinya. 680 per 800. 840 per 800. 800 per 720. 1000 per 800. 1100 per 800. Ketemu rasio efisiensinya sekian. Nah, ini tarif dasarnya. Tarif dasarnya ini diketahui bahwa normalnya adalah 1000 gitu ya. 1000, 1200, 1600 sama 1500. Nah, ini untuk pekerja yang rasio efisiensinya di bawah 1, maka penghasilan yang diterima diperoleh dari mengalihkan tarif upah dasar dengan jumlah jam kerja sesungguhnya. Nah, ini tadi sudah ada tarif dasarnya, kemudian kita kalikan gitu ya. Kita kalikan tarif dasar efisiensinya, dia kurang dari 1. Ya, kurang dari 1 berarti nggak ada. Yang ini lebih dari 1 semua. Kita kalikan 1000. Nah, hasilnya ini. 1050, 1332, 2000, 2055. Kemudian penghasilannya berapa? Nah, tadi diceritakan dia nggak sesuai target, berarti cuma 40.000. Yang sesuai target, nah yang sesuai target berarti berapa? 840 dikalikan 1,05, terus dikalikan berapa? Dikalikan 1,65 seperti ini tadi ya. Nah, ini tarif dasar per jamnya sudah ada. Berikan jumlah jamnya. Misalnya 1000 dikalikan 1000 jam. Kemudian 1211 di 36 jam. 1,25 dikalikan 1600 dikalikan 40 jam. 1500 dikalikan 1,37 dikalikan 40. Nah, maka ketemu ini. Ini ya, ketemu ini angkanya. 40.000, 42.000. Kita kalikan jamnya. Terus kalau ditanya per unitnya berapa? Per unitnya berarti 40.000 dibagi 640. Yang H ini dibagi dengan C ini. Itu cara menghitungnya. Sampai sini ada pertanyaan? Hening ya. Sepertinya Belum ada, Bu. Ya, belum ada, Bu. Oke, berikutnya ini upah insentif yang dibayarkan berdasarkan kelompok kerjanya. Nah, ini berdasarkan kelompok kerjanya. Suatu regu atau kelompok terdiri atas 5 pekerja yang mengoperasikan mesin yang besar dan mahal pada PT EFG. Tarif upah per jamnya 2.000 untuk setiap pekerja dengan jumlah jam kerja normal adalah 8 jam per shift-nya. Jumlah produksi standar adalah 40 unit per jam
atau 320 unit per shift-nya. Nah, ini asumsinya seharinya bekerja 8 jam. Ya, asumsinya adalah 8 jam. Kemudian bonus dihitung per hari dengan tarif 2.000 untuk setiap jam dari waktu yang dihemat. Dari kelompok kerja ini menghasilkan unit yang sesungguhnya sebesar 200 per jam. Berapakah jumlah penghasilan yang dibayarkan oleh kelompok ini? Ya, jadi jumlah standar unit pekerjanya itu jumlah produksi standar per jam. Jadi per jamnya dia dapat 40 ya, 40 unit dibagi 5 orang, karena kan ada 5 orang. Jadi satu orangnya dia berhasil menyelesaikan 8 unit. Itu standarnya, logikanya. Tapi kenyataannya dia hanya menghasilkan 280 unit. Nah, berarti dia bekerjanya berapa? Apakah full 40 jam? Tidak gitu ya, tapi ternyata dia hanya bekerja selama 35 jam. Dari mana? Dari jumlah unit yang dihasilkan dibagi dengan jumlah unit standar yang dihasilkan per jamnya itu tadi. Nah, karena jumlah standar unit yang aktual hanya 35 jam, lebih rendah dibandingkan dengan standarnya yang 40 jam, jadi kelompok ini tidak menghasilkan bonus. Dia tidak menerima bonus. Jadi upah yang dibayarkan itu hanya jumlah pekerjanya 5 orang dikalikan dengan jumlah jam kerja sehari adalah 8 jam, kemudian upahnya 2.000 gitu ya. 2.000 berarti hanya 80.000. Dia nggak bisa menerima bonus yang ini. Karena aktualnya dia menerima di bawah standar. Kemudian ini ya, pada hari lain, gitu ya, pada hari lain dia menghasilkan 400 unit. Nah, jadi kalau tadi hanya 280, yang ini 400 unit selama 40 jam. Nah, seminggu tadi 5 hari, gitu ya, 5 hari ada yang 280, ini 400. Nah, masih sama, upahnya 2.000, jam kerja normal adalah 8, jumlah produksi standarnya adalah 40 unit per jam atau 320 unit per shift. Nah, berapakah bonusnya? Bonus dihitung per hari dengan tarif 2.000 untuk setiap jamnya. Jadi tarif upahnya 2.000, bonusnya juga 2.000. Nah, ini kita lihat dulu standar unitnya, jumlah standar unit pekerjaannya berapa. Per jamnya harus menghasilkan 40 unit dibagi 5 orang, berarti 8 unit per jam per orangnya. Oke. Kemudian aslinya dia bisa menghasilkan 400 unit dibagi dengan 8 unit per orangnya 8 unit. Berarti dia kerjanya overtime. Dia lebih dari 40 jam. Dia kerja 50 jam karena per jamnya dia harusnya dapat 8 unit. Nah, ini per jamnya dia bisa lebih, ya, bisa lebih. Nah, setelah tahu kalau jam kerjanya overtime, berarti ada selisih 10 jam di situ, ya kan? Ada selisih 10 jam, penghematan waktu 10 jam. Nah, ini yang kita kalikan dengan tarif bonusnya. Otomatis dia lebih dari jam kerjanya, kita kalikan 2.000 untuk tarif bonusnya. Jadi upah yang diterima itu 5 pekerja dikalikan 8 jam dikalikan 2.000. Jadi 40 jam kerja normal, dia dibayar 2.000. Sisanya yang 10 jam kebetulan tarifnya sama 2.000. Di sini nilainya 20.000. Jadi dia menerima upah 100.000.
Oke. Ini tabelnya. Nah, ini tabelnya. Kita lihat jumlah unit yang dihasilkan di sini bervariasi dari 280, 320, 360, 400, dan 440. Kemudian jumlah jam standarnya gitu ya, jumlah jam standarnya itu 35 jam satu minggu, 40 jam satu minggu, 45 sampai dengan 55 jam yang mereka hasilkan. Mereka bekerja selama itu standarnya. Padahal aktualnya mereka bekerja selama 40 jam. Nah, aktualnya mereka bekerja selama 40 jam. Nah, tadi upah mereka per jamnya itu dihargai 2.000. Jadi 40 rupiah dikalikan 2.000. Semuanya sama, 40 rupiah, 40 jam dikalikan 2.000. Nah, kemudian bonusnya berapa? Nah, bonusnya selisihnya. Yang pertama, dia nggak dapat bonus. Yang kedua, dia nggak dapat bonus. Kenapa? Karena 35 itu lebih rendah dibandingkan 40. 40 sama dengan 40. Nah, baru yang 360 unit menghasilkan 360 unit inilah yang dia dapat bonus. Selisihnya berapa? 5 jam. Nah, 5 jam ini kita kalikan 2.000, tapi bonusnya juga 2.000 tarifnya. Nah, maka yang selisihnya 10 ya 20.000. Selisihnya 15 berarti ya 30.000. Nah, berarti penghasilan kelompoknya berapa? Penghasilan kelompoknya ya 80.000, 80.000 gitu ya. Ketika dia menghasilkan 360, dia dapat 90.000 karena ada bonusnya. Begitu juga dengan yang 400 dan 440. Dia dapat bonus lagi. Nah, biaya tenaga kerjanya, kita bisa hitung biaya tenaga kerjanya dari mana. Dari itu tadi penghasilan kita dibagi dengan jumlah unit yang kita hasilkan. Jadi semakin banyak yang dihasilkan itu biaya tenaga kerjanya memang semakin kecil. Apalagi kalau memenuhi target ya, memenuhi target jadi dapat bonus tuh mereka tetap dibayar yang sama, yang berbeda adalah bonusnya. Yang membedakan adalah bonusnya. Berikutnya adalah upah lembur atau premi lemburnya. Nah, kalau penghasilan lembur itu jika bekerja lebih dari 8 jam. Jadi kalau bonus tetap sama 8 jam, kalau lembur itu lebih dari jamnya. Jadi lebih dari 40 jam per minggunya. Kalau tarif lembur itu biasanya dia lebih tinggi tarifnya. Nah, kalau selisihnya antara tarif lembur dengan tarif yang biasa itu biasa disebut dengan premi. Premi itu kelebihannya gitu ya, selisihnya. Oke, ini contohnya. Contohnya di sini Budi adalah karyawan bagian produksi. Dia menerima upah sebesar 25.000 per jamnya. Jam kerja normalnya 40 jam per minggu. Pada minggu ketiga, dia telah bekerja selama 48 jam. Berarti dia sudah ada kelebihan 8 jam. Tarif upah lembur adalah 1,5 kali tarif upah normalnya. Nah, jumlah penghasilan atau upah untuk Budi untuk minggu ketiga bulan Juni, kita bisa hitung. Upah normalnya 25.000 per jam. 1 minggu dia harusnya hanya kerja 40 jam. Berarti dia menerima upah normal 1 juta. Ya kan? Kelebihan jamnya 8 jam, itu kita kalikan 25.000 karena itu dihitung sebagai jam kerja. Preminya berapa?
Preminya 8 jam dikalikan 12.500. Dari mana angkanya? Dari ini. Upah lemburnya, gitu ya, upah lembur itu 1,5 kali tarif upah normalnya. Nah, padahal tadi dia 8 jam. Selisihnya upah lemburnya itu 8 jam. Tarif normalnya 25.000. Padahal tadi 1,5-nya gitu ya. Itu bisa juga dikalikan kalau misal, tapi ini detail ya, detail maksudnya ada upah lembur, ada premi lemburnya. Upah dan preminya sama-sama 8 jam. Nah, tapi upah lemburnya, jadi upah lembur ini terdiri dari upah dan premi. Upahnya 1, preminya setengah. Jadi setengahnya 25.000. Maka dia berhak menerima upah 300.000 ya. Upah lemburnya jadi 200 ditambah preminya 100. Di sini ada keterangannya. Premi lembur dapat dibebankan ke akun BDP jika suatu jam kerja lembur diperlukan atas suatu pekerjaan tertentu. Jika suatu pesanan yang biasanya dapat dilakukan dalam jam-jam kerja normal, tetapi sewaktu-waktu dia memerlukan kerja lembur. Jadi tidak semuanya memerlukan jam lembur, hanya pada suatu kondisi tertentu. Oke, nah maka untuk lemburnya ini dia masuk ke BOP, sedangkan preminya itu bisa masuk ke BDP. Intinya seperti itu. Ayat jurnalnya, barang dalam proses pada gaji dan upah. Ini untuk mencatat pembebanan upah jika upah normal, upah lembur, dan preminya dijadikan satu dalam BDP. Tetapi ketika dibebankan ke BOP, gitu ya, itu maka akan muncul dua, BDP dan BOP. Nah, tadi preminya masuk ke mana? Masuk ke BOP. Jadi ini tergantung perlakuannya. Jadi dimasukkan sebagai BDP dan diakui sebagai BOP. Ini bonusnya. Bonus ini insentif gitu ya, kepada insentif untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, loyalitas gitu ya. Nah, bonus ini juga bisa untuk biaya produksi, jadi dia disisipkan di situ. Biaya produksi, marketing gitu ya. Tergantung pada siapa bonus tersebut dibayarkan. Ini pembayaran bonus akhir tahun. Direncanakan 480 juta. Ini baru perencanaan. Nah, ini masih dicatat sebagai apa? Diakui sebagai apa? Diakui sebagai hutang. Jadi ayat jurnalnya BOP pada hutang. Ketika sudah dibayar, ya hutangnya lunas. Hutang bonus pada kas. Ini mudah. Cuti, honor cuti. Ini biaya honorarium cuti tidak termasuk biaya tenaga kerja langsung. Dia dicatat dan diakui sebagai BDP. Akunnya apa? BOP pada hutang honor cuti. Hanya hutang cuti itu dibayar loh ya. Ini contohnya. Anton adalah karyawan pada PT RST. Upah dasarnya 750.000. Memperoleh honor cuti untuk 2 minggu senilai 1.500.000. Honor cuti dibebankan per minggu adalah 30.000. Ya, jadi selama 1 tahun, asumsinya 50 minggu, 1.500.000 dibagi 50 minggu. Ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat biaya honor cuti per minggu adalah ini tadi, BDP, BOP, pada gaji dan upah, dan honor cuti. Ini per bulan, catatnya per bulan. Catatnya per minggu.
Dicatatnya per minggu. Asumsinya 1 tahun adalah 50 minggu. Ya. Dicatat per minggu. Diakui sebagai BDP untuk yang kemudian honornya diakui sebagai BDP, kreditnya ya itu tadi gaji dan upah pada honor utang honor cuti. Itu kalau nggak diambil cutinya. Kalau misalnya diambil, berarti nanti akun utang honor cuti di debit dan kas di kredit. Terakhir adalah pensiun. Ini pensiun ini adalah JHT, jaminan hari tua gitu ya. Ini banyak yang sudah memberikan, tapi juga belum. Biasanya BP dibebankan pada BOP, beban pemasaran, beban umum, ya kayak gitu. Tapi biasanya menyisihkan dari gaji gitu ya, kayak kita misalnya bayar ke BPJS tenaga kerja gitu ya, menyisihkan setiap bulannya 25.000 ikut program JHT, nah seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Lumayan 1,5 jam. Jangan lupa recordingnya nanti di-share biar bisa diulang-ulang. Kita perkuliahan sampai minggu ke berapa ya? Saya lupa, tapi tanggal 13 masih, kita UASnya tanggal 20. Jadi mungkin masih sekitar 4 kali pertemuan. Saya akan selesaikan materinya. Nanti baru masuk latihan soal. Oke. Saya izin tanya, Bu. Ya, silahkan. Yang uang lembur sama premi. Misalkan itu tarif uang lemburnya itu 2 kali tarif biasa. Berarti kalau soal yang tadi itu untuk uang lemburnya 8 dikali 25.000, kemudian preminya juga 8 dikali 25.000. Iya, betul. Ya, betul. Jadi kan tadi cuma 1,5. Oh, iya. Setengahnya adalah ya 25.000. Ya, terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, selamat beristirahat. Nanti diulang lagi recordingnya ya, diulang-ulang, diputar-putar, biar bisa lebih paham lagi. Terima kasih teman-teman. Ini berapa orang ya? 28 ya, hampir hadir semua. Kita bisa akhiri kelasnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.